Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian kita, Senin 26 September 2022. Seperti biasa, kita dasarkan permenungan kita pada bacaan Ekaristi hari ini yang dikutip dari kitab Ayub bab 1 ayat 6 sampai 22, di mana kita akan mendengarkan Ayub yang dicobai oleh iblis, tetapi ia tidak marah, tidak membenci Tuhan, karena ia yakin Tuhan tetap akan memeliharanya. Pada akhir bacaannya menegaskan, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang pula aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Dalam kesemuanya itu, Ayub terbukti tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Sedangkan pada Injil dari Injil Lukas bab 9 ayat 46 sampai 50, dua hal yang disampaikan oleh Yesus, yakni agar kita menerima anak kecil demi nama Tuhan. Karena yang menerima itu berarti menerima Yesus, dan yang menerima Yesus menerima Dia yang mengutus Yesus. Sebab yang terkecil di antara mereka, dialah yang terbesar. Yang kedua, Dia meminta agar tidak mencegah siapapun juga yang berbuat baik, karena mereka tidak melawan Yesus. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, Yesus ingin agar kita semua bersikap seperti anak kecil berhadapan dengan Allah. Sikap anak kecil diantaranya jujur, polos, dan menggantungkan diri kepada orang yang lebih dewasa atau lebih kuasa. Kita diharapkan jujur, polos, dan tergantung kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan. Kalau kita tergantung kepada Allah, Sang Pemberi kehidupan, kita seharusnya mengenal kehendak-Nya, mentaati dan melaksanakan kehendak itu. Gambaran bacaan yang pertama, sikap bagaimana mengandalkan Allah dan tergantung kepada Allah di atas segala-galanya. Sekalipun tantangan, godaan, rintangan menghadang, seperti Ayub tidak pernah menyalahkan Tuhan dan tidak pernah meninggalkan Tuhan, kita diajak menghadapi semua itu dengan tenang. Namun, kalau kita melihat diri kita masing-masing, seringkali ketika mengalami tantangan, kesulitan, hambatan, kita mengeluh dan kita protes kepada Tuhan. Bahkan kita menyalahkan Tuhan karena kita tidak terima dengan apa yang dibuat Tuhan atas kita. Saya mengingatkan dan mengajak kepada kita semua, kalau kita mengalami tantangan, kesulitan, hambatan, bahkan mungkin himpitan, kita duduk hening
bersama dengan pasangan, dengan orang lain, bertanya, Tuhan mau apa atas diri kita. Tidak lekas menyalahkan, tapi bertanya, dengan peristiwa ini, apa yang dikehendaki oleh Tuhan atas kita. Misalnya, selama sekolah, anak kita mendapatkan nilai terus yang bagus, bahkan ranking 1, 2, 3 besar terus. Tapi suatu saat ia mendapatkan nilai yang sangat jatuh. Dan apa yang kita buat? Kita menyalahkan Tuhan. Bukan. Sebaiknya kita bertanya, di balik kegagalan itu, Tuhan mau apa? Sehingga kita tetap akan percaya dan yakin yang terbaik bagi Tuhan diberikan kepada kita, sekalipun itu adalah kegagalan. Kalau demikian, kita akan mudah untuk selalu bersyukur kepada Tuhan apapun yang kita terima. Karena kita akhirnya tahu Tuhan punya maksud tertentu atas hidup kita. Kita mencontoh Ayub yang tetap mengatakan, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Yang kedua, ketika Yohanes melaporkan bahwa ada orang yang mengusir setan demi nama Yesus, dan Yohanes melarang karena bukan pengikut Yesus Kristus, Yesus menegaskan, semua orang yang berkehendak baik berasal dari sabda Yesus, entah eksplisit sebagai pengikut Kristus atau tidak. Karena kebaikan ini bisa di mana-mana. Taburkan Yesus di mana-mana. Hanya tinggal eksplisit atau tidak ikut Yesus. Tapi hatinya sudah ikut Yesus. Maka orang yang seperti ini jangan pernah kita larang. Kita bekerja sama dengan semua orang yang berbuat kebaikan. Sehingga kita bukan iri atas kebaikan-kebaikan orang lain yang meniru perbuatan kita. Tapi kita syukuri karena perbuatan baik Tuhan sudah diterima oleh banyak orang. Maka permenungan yang kedua, kita diajak untuk menebarkan kebaikan di mana-mana dengan harapan semua orang juga menaburkan kebaikan yang sama kepada setiap orang. Tidak perlu kita larang, kita syukuri karena banyak orang yang melaksanakan ajaran Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sayang seringkali kita iri, kita marah, lalu kita larang. Sekali lagi kita ingat, jangan kalian cegah. Sebab barang siapa tidak melawan dia, dia di pihak kita. Orang-orang baik sekalipun tidak dalam kelompok kita, mereka adalah berpihak kepada kita. Banyak orang-orang yang di luar gereja sana yang berbuat kebaikan itu karena cinta kasih Kristus meresap dalam hati mereka. Maka jangan pernah berhenti berbuat baik. Jangan pernah melarang orang berbuat baik. Dan bersyukurlah bila banyak orang berbuat baik. Semoga akhirnya dengan demikian banyak orang mengalami kasih karunia Allah. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena kerajaan-Mu diterima oleh banyak orang, meskipun tidak dalam kelompok kita. Semoga kerajaan yang tersebar itu semakin meluas dan akhirnya banyak orang beriman kepadamu dan diselamatkan. Biarkanlah orang-orang
semakin peka untuk mencari kehendak-Mu dan bukan mencari egonya. Tidak menyalahkan Engkau, namun refleksi, mencari tahu apa kehendak Tuhan atas peristiwa ini, agar akhirnya kami mampu tetap beriman hanya kepada-Mu. Kami berdoa bagi umat-Mu yang sedang sakit, yang juga lemah imannya. Kuatkanlah mereka, agar mereka mempunyai iman yang kuat, bertumbuh, dan tetap setia kepada-Mu. Yang sakit Engkau sembuhkan, yang punya beban berat Engkau ringankan, yang kesulitan ekonomi Engkau bantu, lewat sesamanya atau usaha mereka Engkau suburkan. Sehingga akhirnya banyak orang sungguh hanya melaksanakan kehendak dan sabda-Mu. Kami masih juga berdoa bagi Nawanto yang sedang sakit. Semoga Engkau jamah, Engkau angkat penyakitnya, sehingga boleh berkumpul kembali dengan aktivitas dalam keluarga. Kuatkanlah istri dan anak-anaknya, agar mereka tetap mendoakan ayah dan suaminya sehingga pulih kembali. Bapa, Engkau mengerti harapan kami. Semoga Engkau kabulkan, agar banyak orang semakin beriman kepada-Mu. Akhirnya ya Bapa, turunkanlah berkat-Mu atas kami semua, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku terkasih dalam Kristus, tetap saya ingatkan, bahkan saya wajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan hidup sehat, imun yang kuat, vaksinasi dan booster, pakai masker, cuci tangan, pakai sanitizer, jauhi kerumunan, agar akhirnya kita terbebas dari virus corona itu. Dengan hidup sehat, kita akan mampu melawan segala penyakit. Saya ingatkan mulai minggu depan, perayaan Ekaristi kembali sebelum pandemi, yakni Sabtu sore jam 17 atau 5 sore, Minggu pagi jam 7 pagi, dan Minggu sore jam 17 atau jam 5 sore. Semoga dengan demikian kita semakin guyup untuk mengadakan Ekaristi. Saya juga mengingatkan kita masih perlu dana pembangunan untuk menyelesaikan gedung serbaguna di belakang aula kita. Semakin panjenengan membantu, semakin banyak dana terkumpul, semakin cepat proses itu akan berjalan. Kita dukung dengan doa dan dengan dana agar proses pembangunan itu berjalan dengan lancar. Saya mengajak siapapun juga berkontribusi dengan cara masing-masing, entah dengan kolekte pembangunan, kolekte yang kedua, ataupun dengan memasukkan amplop di mana amplop tersedia di dekat pintu gereja utama maupun pintu samping, dan amplop diisi kemudian dimasukkan ke dalam kotak yang tersedia. Bisa juga scan barcode, bisa transfer, semuanya bebas. Kita berprinsip seperti Bapak Kardinal Darmo Yuwono, sidik ora ditampik, akeh so pikoleh. Sedikit tidak ditolak, banyak semakin diharapkan. Semoga dengan demikian kita berpartisipasi dalam penggalangan dana itu dengan cara kita masing-masing. Akhirnya semoga kita semua sungguh bisa bersatu hati menghidupi panggilan kita di paroki tercinta ini.
Saya ucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.